Kami dari kelompok 7. Sebelumnya perkenalkan, saya Herlina Yandigo, Saya Gresia, Saya Ira, saya Yosepa, saya Cornelia. Apa sih yang kita mau bahas di sini? apa ya? Oh iya, tentang konsep dasar Perkembangan prestasi. A few moments later. Oh yang pertama kita mau bahas konsep perkembangan. Konsep perkembangan itu kayak apa ya? Contohnya kayak proses yang berlangsung gitu. Oh iya, tidak bisa diukur dengan angka ya? Iya. Oh, jadi kayak macam kita nih, kami kan dari kecil itu usianya sampai sekarang, itu tidak bisa diukur dengan angka, begitu. Oh, gitu itu konsep perkembangan. Oh jadi kalau contohnya kalau pada manusia itu ya bisa berjalan, bisa memahami pelajaran, bisa mengontrol emosi gitu. Terus apa namanya kematangan cara berpikirnya udah stabil gitu ya. Itu yang dimaksud dengan konsep perkembangan. Konsep dasar perkembangan. Iya sih, kayak kemarin yang kita lagi observasi tuh. Ya, oke banget itu anak-anak SMP. Iya. Mereka kayak apa ya emosi ya. Emosinya belum stabil gitu. Iya. Stabil ya. Kayak mereka nggak burung Mereka tuh sebagai tidak ada hormat-hormatnya ya. Kayak hormat ya itu guruku jadi tidak boleh. Itu contohnya kami foto bareng aja tuh dia perintah gurunya begini. Pak, nggak boleh di situ, di sini. No. Oke, sekarang bahas apa lagi ya? Oh, pertumbuhan sama perkembangan. Pas banget. Pertumbuhan dengan perkembangan ini biasa tuh kadang juga kita keliru ya. Apa sih yang dimaksud dengan pertumbuhan? Apa sih yang dimaksud dengan perkembangan? Kalau pertumbuhan itu seperti apa ya? Oh, kalau pertumbuhan itu sih apa ya? Proses yang bisa diukur gitu. Jadi kayak macam apa ya perubahan tinggi badan, terus berat badan. Oh, itu pertumbuhan. Ya, itu Oke. perkembangan. Kalau perkembangan itu proses sepanjang hayat sampai kayak sepanjang apa namanya lansia. Kalau pertumbuhan itu kan dia bisa apa berhenti di usia kedewasaan gitu. Iya. Iya. Kalau perkembangan itu nggak bisa diukur gitu. Iya, jadi apa ya? Kayak pokoknya sih kayak anak-anak SMP itu kan mereka sudah kayak masuk ke SMP itu kan ada perubahan gitu cara mereka berperilaku, berpikir, Ya, membedakan bagaimana yang beda, bisa membedakan cara bergaul dan lain Ya. sebagainya. Berarti pertumbuhan dan perkembangan. Jadi kayak mereka sudah bisa mengontrol emosi mereka. Oh ya. Tapi anak-anak SMP bisa mengontrol. Hanya tidak deh. Kemarin saya pas Iya, tidak deh. Hanya kalau masalah emosional itu kayaknya belum bisa deh. Iya sih. Iya sih. Tapi kan mau bilang kalau moral kayak perilaku kayak sikap sopan santun dan lain sebagainya itu kan pasti sudah diajarkan ya. Hanya kembali kepada anaknya bagaimana perkembangannya yang menyesuaikan. Dia bagaimana dia mengambil hal-hal yang baik. Terus buat cara bergaulnya juga yang baik. Kalau yang udah baik yang negatif ya pasti dia kelakuannya itu. Jadi kadang juga tuh anak-anak SMP tuh kayak dalam apa namanya pertemanan gitu kayak mereka pilih-pilih gitu. Iya. Ya, Berarti dia sudah bisa mau membedakan yang hal-hal yang baik. Iya. Yang bisa dia ini. Iya sih. Apa lagi? Apa sih yang bisa Apa sih? Nah, keunikan individu. Oh, keunikan individu. keunikan individu? Ini kira-kira apa ya? Apa ya? Keunikan individu. Berarti itu berperilaku kayak salah seorang individu tersebut. Salah satu tersebut berarti keunikannya itu seperti apa? Kayak diri masing-masing. Iya, mereka pada diri dia Mereka gitu. pada diri masing-masing. Oh, berarti mungkin ada bakat dia, hanya bagaimana untuk dia kembangkan, bagaimana untuk dia kembangkan dengan mengikuti apa gitu. Kemampuan setiap Iya. individu kan berbeda. Iya, berbeda-beda. Ya anak SMP sih bisa, anak SMP itu memang sudah itu kemampuannya ada, kemampuannya kan berbeda-beda. Dan di setiap anak SMP juga itu yang kami lihat, yang salah satu
yang contoh yang saya sudah bilang tuh, dia bisa perintah gurunya tuh mungkin ingin rasa tahunya itu berlebih. Makanya memang itu hal benar juga sih, karena gurunya kan mau ambil foto dari samping. Iya sih. Langsung kan dia perintah, nggak boleh di situ Pak, nanti fotonya nggak kelihatan semua kalau di set. Nah itu rasa ingin tahunya tuh. Terus apa lagi yang kita bahas? Apa ya? Kita yang bahas? Oh, konsep kematangan. Konsep kematangan itu ya pertumbuhannya mulai dari dalam kandungan, mulai lahir, bayi, usia sekolah, TK, SD, dan dia berkelanjutan untuk kematangan. Jadi kematangan itu arti dari semuanya itu sudah menuju kedewasaan, matang gitu. Jadi kayak macam kita nih sekarang, bagaimana sih kita pemahaman kan belum matang nih ya, pemahaman. Kita dalam proses bertahap juga berpikir, ya masih dalam proses berpikir kan, Proses. ya begitu, butuh proses. Jadi anak SMP juga butuh proses, bagaimana dia membedakan tuh hal yang buruk dan baik. Kayak kita aja kan waktu SMP kan kita bisa rasain apa perubahan kita sih. Iya, benar kan. bukti banget itu. Waktu SMP saja tuh parah. Itu juga anak-anak SMP kan masih dalam pertumbuhan bermain juga dan membedakan hal-hal yang seperti itu. Pikiran saya tuh waktu SMP saya tuh bermain. Bermain. Pokoknya bermain apa Iya, saja. bermainnya seru. Yang pas kami datang juga yang motivasi kan, jadi kita itu gurunya ada dalam kelas tapi masih berapa sih dia? Pusing juga sih. Oke, apa lagi ya? Faktor-faktor yang menyebabkan atau mempengaruhi. Oh, ada faktor-faktor nih. Iya. Kepo nih. Kamu tahu? Yang saya tahu itu untuk faktor-faktor yang itu dari dalam dan luar. Ya. Misalnya contoh Faktor apa ya dibilang internal sama eksternal. Oh. Dalam. Kalau faktor apa? Internal atau yang dari dalam? Internal dan dalam. Ya dari dalam diri sendiri yang kita sudah jelaskan dari tadi. Anak SMP itu ingin tahu rasa tahunya itu dari dalam, itu dari dirinya sendiri. Ya. Kalau dari luar eksternal ya dipengaruhi lah. Ya, Mungkin dari teman-teman, lingkungan, keluarga juga. Itu hal-hal yang mempengaruhi. Faktor-faktor yang mempengaruhi Dari luar gitu ya. Iya gitu. Jadi harus bedakan itu. Memang kita hidup ini memang ada faktor-faktor yang mempengaruhi kita juga. Tapi bagaimana sebagai diri sendiri itu ada faktor internal yang dari dalam diri kita. Bagaimana untuk kita menanggupi hal tersebut. Oke, gitu. Berarti udah. Oke, sudah mengerti ya semua? Sudah. Sudah mengerti ya guys? Ya, pembahasan kami mengenai konsep dasar perkembangan peserta didik. Semoga kita semua bisa mendampingi serta memberikan motivasi pada perkembangan peserta didik dengan baik. Semangat!